sama cara pandang manusia, ketika kita mengampuni pasti rugi. Nggak ada yang untung dari kacamata manusia. Tapi kita pakai sudut pandang Allah yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kita, yang nggak mau pribadi yang dicintainya ini busuk, hancur karena kebencian, karena kemarahan dan dendam. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya buat Anda semua adalah, saya minta pada Tuhan gak banyak-banyak. Bukan pertama-tama soal rezeki, bukan pertama-tama soal kesehatan, tapi satu hal yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masing-masing dari kita, yaitu saat kita tidak mampu, tidak sanggup untuk mengampuni. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Banyak dari kami ya Tuhan, hancur, berantakan, tidak berdaya untuk berani mengampuni. Kami jatuh lagi, kami gagal lagi, kami tersakiti lagi. Tapi ya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja, bukan kemampuan kami. Kekuatan-Mu yang bisa diandalkan, bukan kekuatan kami. Ajar kami Tuhan untuk belajar mengampuni. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, nyanyi dulu yuk sebentar yuk. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan, kerap kali kami tidak berdaya. Kami jatuh dalam kelemahan kami. Kami terlalu mengandalkan ego kami, sehingga kami gagal dan gagal lagi dalam mengampuni. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya mau menyapa dan menanyai satu persatu. Di sini ada pelanggan-pelanggan baru Bible Learning, New Hope. Saya nggak tahu ini bapak atau ibu. Ibu Penny Wasananto. Apakah Ibu Penny sudah belajar mengampuni? Ada Bapak Ricky Lesmana. Apakah Bapak sudah bisa mengampuni? Bapak Stefanus Ekeola. Apakah Bapak juga sudah bisa mengampuni? Apakah Bapak mengalami sukacita saat mengampuni? Ibu Siska Yohanes. Apakah sudah belajar mengampuni juga? Ibu Sri Mulyani. Ibu Francisca Adventure. Ibu Imelda Tanu Harja. Ibu Madeline Yeni. Apakah Anda pernah gagal dalam mengampuni? Saudara-saudaraku terkasih, saya maupun Anda semua dimanapun Anda berada, seringkali pengampunan menjadi hal yang paling sulit. Sederhana tetapi sulit untuk dilakukan. Entah sudah berapa video saya berbicara soal pengampunan, tapi ternyata masih banyak, saya sendiri pun, Anda juga termasuk, Romo, lebih enak dinyanyiin Romo, lebih enak didoain, lebih enak disebut-sebut daripada dilakukan. Apalagi kalau yang harus diampuni adalah mereka-mereka yang sebetulnya seolah-olah tidak pantas untuk diampuni. Mereka yang sudah menghancurkan, mereka yang sudah membinasakan kehidupan kami dan keluarga kami, Romo. Mereka yang sudah melakukan sebuah kesalahan tapi nggak pernah sadar bahwa tindakan mereka betul-betul menghancurkan.
kesalahan-kesalahan mereka saja yang dulu-dulu masih saya berproses Romo, babak belur perban sana perban sini Romo, untuk mengampuni mereka-mereka ini, tapi selalu diulang dan diulang lagi Romo. Buat apa kalau gitu selama ini pengampunan yang saya berikan Romo? Saudara-saudara, saya sadar betul mengampuni, apalagi melupakan, itu sesuatu yang hampir mustahil dalam kehidupan manusia. Maka Tuhan Yesus mengajarkan dalam khotbah di bukit tentang doa Bapa kami, tentang hal pengampunan. Juga diungkapkan soal perumpamaan pengampunan. Bagaimana kita diajak untuk mengampuni dengan segenap hati. Bukan karena hitung-hitungan manusia, untung rugi manusia. Semuanya kalau mau dihitung sama cara pandang manusia, ketika kita mengampuni pasti rugi. Nggak ada yang untung dari kacamata manusia. Tapi kita pakai sudut pandang Allah yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kita, yang nggak mau pribadi yang dicintainya ini busuk hancur karena kebencian, karena kemarahan dan dendam. Apalagi nanti kalau karena dendam amarah yang ditumpuk-tumpuk, dipendem-pendem, jadi sakit penyakit yang sangat mengerikan. Terima kasih Tuhan, karena melalui kitab suci dalam iman Kristiani, aku belajar sungguh-sungguh tentang pengampunan ini. Kayaknya saudara-saudara, inilah yang harus kita olah sampai akhir hidup kita. Karena apa? Yang namanya manusia, kita nggak bisa hidup seorang diri. Kita butuh orang lain. Tiba-tiba aja kita dibikin kesel sama ibu-ibu tukang ikan di pasar. Padahal kenal juga kagak. Padahal langganan loh Romo. Mungkin dia lagi bad mood. Mungkin dia lagi banyak pikiran. Kok dia judes banget sama saya? Misalnya. Mungkin tiba-tiba aja ibu-ibu marah sama ibu tukang beras di pasar. Atau sama penjaga di toko swalayan yang entah mengapa mereka kok secara sadar ataupun tidak sadar merendahkan kita, menghina kita dengan tatapan mata, dengan sikapnya, dengan khusus jauh-jauh. Aduh Romo, itu tuh kayak lebih baik saya dipukul Romo daripada diusir, dihina, dikecilin, dianggap nggak ada. Meskipun saya juga tahu Romo, saya bukan orang penting, saya bukan orang kaya, saya mah bukan siapa-siapa, tapi saya udah diberlakukan seperti bukan manusia lagi oleh sesama saya. Tetangga saya Romo lebih sayang sama anjingnya daripada sama tetangganya. Saudara-saudaraku terkasih, belum lagi yang menyakiti adalah orang-orang dari lingkaran terdekat kita, yang paling gampang menyakiti kita secara luar biasa. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu orang tua, entah itu anak. Kayaknya manusia selama dia hidup, dia akan seperti sasaran tembak yang siap dipanah kiri, kanan, depan, belakang oleh orang-orang yang menyakiti hatinya, menyinggung perasaannya, membuat dia boro-boro bisa berkembang, bisa bertumbuh, tapi selalu ditebang, selalu dihancurkan, selalu dimusnahkan, bahkan dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah begitu Romo, siapa yang mau tanggung jawab terhadap kebahagiaan saya Romo, terhadap masa depan saya Romo? Duit udah saya tabung-tabung Romo buat masa tua saya. Udah saya tabung-tabung buat kuliah anak-anak saya Romo. Udah saya tabung-tabung untuk keperluan ini dan itu Romo. Tapi tiba-tiba Romo, saya ditipu oleh sahabat saya sendiri, oleh keluarga saya sendiri Romo. Dan dia sekarang malah gak pernah merasa bersalah Romo. Boro-boro minta maaf Romo. Boro-boro mengganti kerugian yang telah dia perbuat Romo. Dia ingat juga enggak, dia sadar juga enggak. Malahan saya diblok Romo di WhatsApp saya Romo. Malahan saya udah cari dia menghilang entah kemana Romo. Orang-orang yang bersalah seperti itu Romo, gak tahu diri Romo. Pokoknya mereka itu kayak iblis, monster, menari-nari di atas kebahagiaan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin beberapa dari Anda
mendengar kalimat demi kalimat yang saya utarakan tadi, langsung terjemput lagi, langsung ingat lagi lukanya, langsung ingat lagi, Tuhan ampuni aku orang berdosa ini. Sebab perintah itu Tuhan yang sampai hari ini belum tuntas aku lakukan. Betul apa betul? Romo tuh punya mata batin apa punya mata ketiga atau mata ke-10 ya? Kok bisa membaca kedalaman hati? Ya, Anda. Ya, gila-gila yang lagi nonton video ini, yang lagi tertunduk senyum-senyum sendiri. Kok Romo tahu saya masih dendam, Romo? Meskipun ditampak luaran Romo, enggak kok, enggak apa-apa, no problem, it's okay and I'm fine. Semua oke. Tapi Romo setiap mau tidur, setiap ingat namanya dia, setiap saya lihat bayangin dia, Romo, tek lagi, tek lagi, tek lagi. Sesek. Betul? Betul, Romo. Maka pengampunan adalah sebuah proses perjalanan kedewasaan iman manusia. Jangan sampai nggak diolah. Jangan sampai dibiarin begitu aja. Kalau saat ini Anda masih sulit mengampuni, oke, nggak apa-apa, manusiawi. Tapi jangan berhenti untuk belajar mengampuni. Suatu saat pelan-pelan sesuatu yang kita anggap nggak mungkin, bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Pakai kekuatan Tuhan, pakai kuasa Tuhan, pakai kuasa kerahiman Tuhan. Pelan-pelan apa yang betul-betul menjajah kehidupan kita, membelenggu kita, bisa kita lepaskan. I'm free now. Saya menjadi manusia yang bebas dalam mencintai. Saya menjadi manusia yang bisa lepas bebas, nggak lagi terkungkung. Romo kalau udah mengampuni terus kita menjauh, Romo gimana Romo? Kalau kita nggak mau deket lagi gimana Romo? Kalau kita nggak mau bersahabat lagi gimana Romo? Semua ada prosesnya. Memang idealnya adalah ya udah rangkul lagi sebagai saudara. Tapi kan ada kalanya Romo, yang dirangkul itu bukan manusia. Tampangnya aja manusia. Tapi sebetulnya, buaya darat atau apalah. Segala sumpah serapah Romo. Ya semua ada prosesnya. Kita berproses biar juga dia-dia ini, mereka-mereka ini juga berproses. Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Tuhan luar biasa. Saya udah pernah cerita bukan tentang luka saya di masa lalu, tentang jam. Mungkin ya orang ini nonton gak apa-apa, biar dia tahu saya juga berproses dan pada akhirnya saya mencoba untuk mengampuni dia. Saya udah pernah cerita di Bible Learning bagaimana saya dilukai di masa kecil saya. Jam tangan baru pemberian papa, dipinjam sama dia, teman saya, lalu diikat di tali sepatunya, dia lari, terus juga saya suruh ngambil, jam tangannya udah rusak-rusak. Sampai detik ini, saya nggak berani pakai jam tangan mewah. Jadi, ya saya poles aja, jam tangannya kayak Paus Fransiskus gitu ya, sederhana. Tapi ada sebuah luka yang menganga luar biasa. Sampai akhirnya, 3 bulan lalu lah, saya pakai jam tangan ini. Saya nganterin teman saya ini pulang ke rumahnya. Dia lihat saya pakai jam tangan karena saya nyetir. Dia kan saya anterin. Dia bilang, jam tangannya jam tangan Paus nih. Saudara-saudaraku yang terkasih. Di situ saya sadar. Saya sudah naik level. Saya sudah bukan lagi seperti Yosef yang mendendam, yang marah dengan kelakuan dia. Saya yakin dia juga udah lupa. Saya yakin dia juga udah nggak inget. Tapi berarti kan proses pengampunan itu dari sini, dari diri kita, bukan dari dia. Disitulah saya, jam tangan Bapak Paus. Saya dalam hati, kenapa mau pinjem nih pakai dah gitu. Dan dia juga sudah berubah kok, nggak senakal yang dulu. Saudara-saudara, maka Tuhan Yesus dalam Matius bab 5 ayat 20-26, ini khotbah di bukit. Golden rules-nya Yesus. Yesus seperti Musa digambarkan mengajar di bukit. Kalau Musa itu mengajar di Gunung Sinai. Kalau Musa mengajarkan tentang hukum Taurat. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan
Bagaimana membaca Taurat? Yesus sang firman Allah membaca firman dan menafsirkan firman, menghadirkan firman itu ke tengah-tengah orang banyak. Dikatakan dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Dikatakan, kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membun-bun. Itu salah satu 10 perintah Allah, bukan? Siapa yang membun-bun harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu. Ini dia Tuhan Yesus membaca Taurat. Tuhan Yesus setuju apa yang dikatakan oleh Taurat. Jangan membun-bun. Karena hidup itu milik Allah. Hidup setiap manusia harus dihargai. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jangankan membun-bun ya, marah aja nggak boleh dalam ajaran Tuhan Yesus. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah lu Romo, saya pikir Taurat itu udah yang paling complicated, udah paling wah, pokoknya irasional Romo. Ternyata bagaimana Tuhan Yesus menafsirkan Taurat, yaitu sebuah metode yang dipakai oleh Tuhan Yesus, hindari tindakan membun-bun itu dengan cara hindari juga hal-hal yang membuat orang membun-bun itu. Jadi misalnya dikatakan barang siapa berkata jahil, dia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Waduh, jahil aja. Jahil lo gitu. Jahil amat sih kamu. Masa saya masuk neraka sih Romo? Caranya inilah cara Yesus mengajar para muridnya untuk menghindari potensi-potensi yang membuat orang terjerumus pada dosa-dosa berat seperti jangan membun-bun itu. Berkata jahil artinya hal-hal yang sederhana yang mungkin dianggap biasa itu pun harus dicegah. Karena apa? Kalau jahil lo, jahil, jahat kamu gitu. Terus orang bisa berantem bukan? Lalu orang karena jahil-jahil berantem, orang mulai saling mengkafir-kafirkan. Barang siapa berkata kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Kemudian setelah udah dikafir-kafirin, orang mulai marah-marahan bukan? Maka Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Jadi untuk mencegah para muridnya ini melanggar perintah utama jangan membun-bun itu, marah aja nggak boleh, jangan, dihindari. Berkata kafir aja jangan, jahil aja jangan. Artinya waspadalah dengan dosa-dosa kecil yang sering kali kita biarkan tumbuh subur dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita. Dosa-dosa kecil yang sering kali kita bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Abis ngosipin tetangganya, abis ngomongin jelek-jelek rekan sepelayanannya, orang dengan santai berdoa sama Tuhan, orang dengan santai ikut ekaristi, terima komuni. Hati-hati itu. Dosa-dosa kecil inilah yang membawa orang masuk perangkap untuk akhirnya nanti melakukan dosa-dosa yang besar. Karena dari yang kecil-kecil orang belajar, nggak apa-apa, sampai nanti orang nggak merasa bersalah lagi melanggar dosa-dosa besar. Dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita berdoa, sebelum kita kebaktian, sebelum kita merayakan ekaristi, sebelum kita beribadah pada Tuhan, apakah masih ada ganjelan-ganjelan, sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, kesalahan-kesalahan kita yang menyakiti sesama kita?
Silakan kita cek masing-masing. Silakan kita periksa diri kita masing-masing. Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Doa taubat menjadi sangat penting, maka dari itu penyesalan dan juga berjanji tidak akan mengulangi dosa lagi. Saudara-saudaraku, nanti di Matius bab 5 di khotbah di bukit, Tuhan Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami yang menjadi favorit banyak orang. Ampunilah kesalahan kami. Kita minta pada Bapa karena kita sering kali melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Kita minta diampuni. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, menambahkan kalimat berikutnya seperti. Sebuah cermin. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau kita sulit mengampuni, ya bagaimana Bapa bisa mengampuni kita? Kita mau diampuni oleh Bapa. Kalau kita tidak mau mengampuni, seperti, maka tindakan kita mengampuni, berdamai dengan orang-orang yang bersalah sama kita adalah cerminan bagaimana kita memperoleh kasih Bapa. Semakin orang mengalami dirinya diampuni, semakin dia punya amunisi untuk mengampuni sesamanya. Ternyata dosa-dosaku sama orang-orang lain tuh receh-receh. Tidak seimbang sebetulnya dengan bagaimana kuasa pengampunan bekerja dalam diriku. Sebetulnya kalimat ini bukan sekedar dosa terus oke ampun, dosa oke ampun, ada maaf oke ampun. No, tapi bagaimana pengampunan itu juga berdimensi menghargai. Bapa mengampuni, Allah mengampuni manusia. Itu bukan karena manusianya tobatnya sampai gimana-gimana. No. Tapi karena Bapa menghargai, melihat manusia ini, si orang yang bertobat ini sebagai manusia, sebagai pribadi yang layak dicintai. Sebetulnya tidak layak, tapi kasih Bapa menembus segala-galanya. Pengampunan Bapa lebih besar daripada ketidaklayakan manusia. Maka kalau kita melihat, Romo, dia mah nggak layak saya ampuni Romo. Dia mah nggak bakal saya ampuni Romo. Dia nggak pernah bertobat, dia nggak pernah sadar, dia nggak pernah minta ampun, dia nggak pernah minta maaf. Dia orangnya udah mati Romo, dia udah nggak tahu kemana lagi Romo. Nggak layak Romo. Seperti Bapa melihat diri kita, pandanglah orang-orang yang bersalah pada kita ini dengan cara pandang yang sama. Ampunilah kesalahan kami. Tuhan, Engkau melihat aku lebih daripada segalanya. Engkau melihat aku berharga. Engkau melihat aku pribadi yang luar biasa. Maka izinkan aku Tuhan menggunakan mata seperti matamu. Melihat orang-orang yang bersalah, yang udah nyakitin, yang udah membinasakan hidupku, merampok kebahagiaanku dengan cara pandang yang sama. Pakai kacamata Tuhan, jangan pakai kacamata manusia. Belajar, nggak sekali jadi, nggak kayak makan cabai lalu langsung pedes, tapi belajar. Dikit-dikit, pasti bisa. Hal-hal yang kecil kalau dibiasakan, dilatih, pasti bisa, termasuk juga pengampunan. Kalau kita nyimpen kesalahan orang lain yang kecil-kecil, itu lama-lama jadi gede, jadi banyak, jadi sulit buat kita. Karena ada ratusan bahkan ribuan kesalahan mereka itu Romo. Yang mana dulu yang mau saya ampunin. Selalu ingat pengalaman disakiti. Selalu ingat pengalaman dilukai. Biarlah itu menjadi bekal kita. Untuk belajar jangan sampai mengulang lagi kejadian itu. Lalu juga untuk bisa menerima. Mungkin seperti itulah. Jalan hidup itulah yang harus aku jalani. Sesuai dengan kehendak Bapa yang menguatkan aku belajar. Kalau aku aja terlukai digituin sama orang lain, aku nggak bakal melukai orang lain dengan cara yang sama. Maka saya demen banget beli sepatu, saya demen banget beli jam tangan sebetulnya. Bukan buat saya sih, tapi buat orang-orang yang saya lihat sepatunya jelek, saya lihat jam tangannya jelek gitu. Ya udah, itu cara saya mengampuni. Kalau dulu saya pernah dilukai dengan jam tangan dan sepatu, sekarang saya mungkin itu cara saya menunjukkan saya berproses untuk pulih dan sembuh, untuk mengampuni luka yang terberat itu. Saudara-saudara, bagaimana dengan diri Anda? Semoga hari ini dan seterusnya kita disadarkan kembali. Iya benar Romo,
Aku mau jadi pribadi yang bebas. Aku mau jadi pribadi yang penuh kasih. Bisa memandang dengan mata Allah, bukan lagi dengan mata manusiawiku. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.